Langsung saja pemaparan materi modul 12 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yahya, Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur tahun 2018. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, game edukasi ini sangat menarik. Tentunya kalau kita amati anak-anak kita, ketika mereka dihadapkan pada sebuah smartphone, maka kebanyakan yang mereka lakukan adalah bermain game. Oleh karena itu, kita akan coba menggiring materi kita ke media yang mereka sukai. Nah, agar bagaimana mereka itu gamenya itu terarah, maka kita sebagai guru bisa membuat sebuah permainan yang menarik, yang anak-anak juga betah memelototi HP-nya, tapi dalam rangka untuk belajar ya. Kita kemas pembelajarannya menjadi media game edukasi. Edugame sendiri yaitu merupakan dua kata, edukasi dan game. Edugame adalah suatu permainan yang dirancang menarik dengan aturan-aturan tertentu dan target tertentu untuk mendukung tercapainya tujuan daripada pembelajaran. Ada beberapa karakteristik edugame yang perlu kita pahami. Ada itu yang namanya fantasi, ada aturan, ada sensor stimulus, ada tantangan, ada misteri, ada kontrol. Berbicara mengenai fantasi, Bapak Ibu, permainan ini berlangsung di sebuah dunia yang terpisah dari realitas nyata, di mana konten instruksional yang tertanam dalam konteks fantasi ini menyebabkan peningkatan di dalam pembelajaran. Jadi Bapak, Ibu, dan sahabat rumah belajar ini harus menciptakan suasana lingkungan dalam game atau keadaan tertentu, sehingga siswa sebagai pemain saat memainkan game betul-betul menikmati permainan, ya. Sehingga tanpa sadar mereka seolah-olah asik bermain, padahal sesungguhnya ada unsur-unsur belajar di sana. Nah, ini penting dalam hal ini Bapak Ibu ya, terkait dengan nanti pemilihan warna, pemilihan background yang menyesuaikan dengan tema. Yang juga tak kalah penting juga nanti melihat usia. Ini ditujukan untuk anak-anak usia PAUD, SD kelas bawah, SD kelas atas, ya, SMP, SMA, SMK. Tentunya mereka punya fantasi-fantasi yang berbeda. Ini adalah aturan. Nah, karakteristik edukasi ini sahabat perlu ketahui bahwa kita tentunya akan membuat aturan-aturan di dalam permainan. Tentunya setiap level akan memiliki kesulitan atau tantangan yang berbeda. Karakteristik yang lain dalam edugame adalah adanya sensor stimulus. Nah, di mana game yang baik ini akan menggunakan rewards atau penghargaan untuk mendukung keterlibatan dan motivasi pemainnya. Misalkan saja kita memberikan visual yang menarik, adanya skor atau hadiah tertentu ketika pemain menyelesaikan target, misalnya kan, memberikan musik latar belakang dan efek suara dengan tempo yang pas sesuai dengan permainan. Nah, sehingga karakter dan lingkungan permainan dapat terbangun di game yang kita buat. Karakteristik yang lain adalah tantangan tadi ya. Di mana tantangan ini dirancang agar permainan menjadi berarti bagi pemainnya ya. Misalnya ada pengecohnya, ada yang mengganggu, yang bisa mengurangi skor nilai misalnya, atau nyawanya pemain akan hilang ya. Mesinnya senjatanya hilang seperti ini. Ini adalah tantangan-tantangan yang kita bisa ciptakan dalam sebuah game edukasi. Karakteristik yang lain adalah misteri. Nah, ini curiosity atau dambaan ingin tahu. Rasa ingin tahu ini merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pembelajaran. Misteri ini akan membangkitkan rasa ingin tahu penggunanya. Misalnya di dalam game tersebut kita berikan kejutan atau reward yang menarik yang merupakan misteri sehingga pemain tertantang untuk menyelesaikan semua tantangan. Kemudian adanya kontrol tentunya ya. Kontrol atau kewenangan untuk mengatur, memilih strategi, mengelola arah suatu kegiatan, dan membuat keputusan yang mempengaruhi hasil sehingga dapat meningkatkan motivasi pemain. Bapak, Ibu, dan sahabat rumah belajar sebagai pengembang game ini harus memberikan pengguna aspek kontrolnya yang lebih leluasa untuk memilih, merespon yang benar atau salah. Tanpa adanya kontrol kepada pemain berarti sahabat gagal membuat edu game.
ada beberapa jenis edu game yang bisa kita buat nanti ya. Nah, kita kenalin dulu ya beberapa jenis edu game ya. Pertama adalah action game. Nah, action game ini merupakan jenis game yang menekankan kepada tantangan fisik, termasuk koordinasi tangan, ya tangannya nanti bagaimana mata dan reaksi waktu. Ya. Jenis game ini memiliki banyak ragam seperti game-game fighting dan game shooting ini yang lagi digemari anak-anak. Kemudian ada game jenis adventure, petualangan, di mana ini merupakan jenis game pemain diasumsikan sebagai tokoh utama dalam cerita interaksi, ya, yang didukung oleh penjelajahan dan teka-teki. Nah ini nanti juga bisa kita ciptakan game ini menarik ini juga ya. Game puzzle game, ya. Nah, merupakan jenis game yang menekankan pemecahan teka-teki juga ya, jenis teka-teki yang harus dipecahkan dapat menguji kemampuan memecahkan banyak masalah termasuk logikanya, strateginya, ya, pengenalan pola dan penyelesaian kata ini bisa kita kemas game untuk jenis yang puzzle seperti ini. Kemudian juga ada role playing game, merupakan game permainan peran memiliki penekanan pada tokoh atau peran perwakilan pemain di dalam permainan yang biasanya adalah tokoh utamanya, yang mana karakter tersebut dapat berubah ya, berkembang ke arah yang diinginkan oleh pemain ya. Berikutnya adalah simulation game, merupakan game dengan permainan simulasi oleh pemain dalam permainannya. Nah tentunya Bapak Ibu dan sahabat rumah belajar yang berbahagia, ada tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam membuat edu game. Pertama adalah menentukan sasaran dan topik, menentukan jenis edu game, membuat flowchart, membuat naskah, desain, manajemen file, programming, quality control, dan publishing. Nah ini Bapak Ibu contoh-contoh game yang sudah ada di rumah belajar. Ada contohnya Mamat Adventure, kemudian mengenal angka. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan untuk ini. Nah ini Bapak Ibu ya, katakanlah Bapak Ibu sudah menyelesaikan gamenya ya. Cara mempelajarinya di sini. Oke, ada beberapa pilihan, ada Android, ada Excel, ada HTML. Kalau di versi Android, Bapak Ibu nanti kasih nama aplikasinya ya, misalnya game angka, misalnya gini ya. Oke. Bundle identifier, ya ini ada contohnya Bapak Ibu ya, didahului dengan huruf com, kemudian titik, kemudian sembarang nama perusahaan kita, nama kita boleh ya, kemudian nama aplikasinya apa gitu ya. Game angka misalnya ya. Kemudian katakanlah versinya versi berapa nih? Kan versi 1 yang sederhana dulu, nanti kalau ada pengembangan lagi kita buat versi 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan Bapak Ibu ya, beberapa pilihan. Kalau misalnya Bapak Ibu pilih scale with monitor size, ini ukurannya akan menyesuaikan. Kemudian kita pilih apa itu namanya icon jika diperlukan ya, ikonnya Bapak Ibu boleh ambil dari logo atau membuat icon sendiri atau dari yang lain juga bisa. Kemudian kita submit ya, kita submit, oke, kemudian kita kasih nama file game angka misalnya ya. Nah, ini proses Bapak Ibu. Nah kemudian kita akan saja. Nah, kita lihat filenya di mana ini? Ada di tadi saya taruh di dokumen kalau salah. Kan coba dimuka ke HP saya yang satunya. Filenya kirim. Oke, sudah saya kirim. Ini kirim APK-nya ya. Nah ini Bapak Ibu nanti ketika pertama kali menginstal aplikasi yang tidak diketahui biasanya akan diminta setelan atau pengaturan ya. Pengaturan dan izinkan. Ya, kalau tidak ada diminta berarti langsung aja install. Langsung aja install seperti ini. Karena ini sudah pernah menginstal aplikasi sejenis maka tidak diminta lagi. Tekan tombol izinkan dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti ini kita tekan tombol play dan kita tinggal menekan-nekan begini ya. Jadi untuk perbandingan angka 4, 7 nilainya 100 naik dan seterusnya.
seperti itu. Ini untuk publikasi ke Android, Bapak Ibu ya. Nah, kalau HTML5 cukup sederhana, nggak banyak yang harus diisi, kan submit selesai. Nah, di sini sudah ada membentuk beberapa file index, file JavaScript, image, CSS, dan book. Ini adalah web server yang memungkinkan yang fungsinya ini ya, membuat laptop Bapak Ibu sebagai server internet. Kalau nanti Bapak Ibu punya WiFi, maka bisa dijadikan lokal host atau intranet. Jadi anak-anak dari kelas Bapak Ibu mengakses ke akses point yang Bapak Ibu buat. Ketika sudah diinstal, maka akan terbentuk foldernya di mana nanti ketika sudah diinstal Pak gitu kan, ketika diinstal dinyalakan dan pastikan ini Bapak Ibu ya, tekan tombol start ya. Ini biasanya munculnya seperti ini, kita tekan tombol start, kita jalankan dulu. Nah, bagaimana cara menjalankannya ya? Jadi file yang kita ekspor atau kita publish dari Smart ACC tadi kita kopinya kemana? Copy ke hasil instalasi exam. Dia akan terbentuk exam sini di C. Ya. Di mana foldernya yang pas ada di htdoc. Ya. Ada di htdoc. Nah, di sini paste saja satu folder. Paste satu folder ini. Klik. Nah, seperti ini. Jadi kita ingat ini nama foldernya adalah perbandingan. Kalau kita akses dari komputer kita, maka aksesnya cukup sederhana saja ya. Kita tekan localhost garis miring perbandingan. Oke. Kemudian munculnya seperti ini, Bapak Ibu sudah jalankan seperti di sana tadi ya. Nah, oke. Nah, bagaimana Pak kalau ini diakses, ini diinstal di aplikasinya guru ya, di laptopnya guru, supaya siswa bisa mengakses dengan WiFi lokal ya, nggak perlu internet ini, mengakses ke laptopnya guru, maka pastikan anak-anak tahu IP address ya, anak tahu IP address dari komputer atau laptop guru, atau tahu daripada nama komputer guru. Karena komputer ini namanya Yahya gitu ya. Ya, ini komputer ini namanya. Jadi bisa dipanggil dengan IP address, juga dipanggil dengan nama komputernya. Kalau Bapak Ibu namanya masih agak susah di rename aja. Rename kemudian restart. Nah, dari sisi siswa nanti bagaimana mengaksesnya? Oke. Nah, nanti anak-anak tidak perlu menginstal seperti tadi, karena akan membebani memori memang tadi aplikasinya sekitar 10 mega. Kalau nanti banyak aplikasi akan makin penuh. Jadi kita bisa akses secara intranet yang ada di servernya itu dari laptopnya guru. Kita ketik http titik dua, mana duanya? Dua garis miring. Nama komputernya tadi, kalau nggak salah tadi Yahya. Kemudian nama foldernya adalah perbandingan. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu, ada di HP siswa, ya tanpa harus diinstal, tapi cukup dijalankan web server exam dari server atau dari laptop gurunya. Seperti itu Bapak Ibu ya publikasinya ya. Jadi yang saya demokan dengan APK yang diinstal, kemudian dengan web base yang diinstal di lokal server. Baik, saya kembalikan lagi Pak Arifin, mungkin ada sesi tanya jawab monggo. Oke, terima kasih Pak Yahya, nih luar biasa ya